menarik jika melihat temanya perubahan PT perorangan ke PT biasa. Nah, pertanyaannya ini kan munculnya PT perorangan ini kan cikal bakalnya dari Undang-Undang 11 Undang-Undang 2040 tahun 2007 Undang-Undang PT yang diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Makanya lahirlah Permen-Kumham 2021 tahun 2021. Nah, pertanyaannya, Permen ini kan ada sebuah fenomena ketika orang membuat PT dengan satu orang. Ini kan melibatkan notaris. Dan itu menjadi problem di lapangan. Pertanyaannya bukan di situ, pertanyaan bagaimana sikap dari organisasi menangani permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan seperti ini. Baik dari PP maupun dari PNG. Pak Kandidat mungkin udah dari Padasi. Padasi dulu. Oke. Selamat pagi, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Pak Mahfud ya. Sekarang kehadirannya notaris, ada perubahan di PT perorangan menjadi PT biasa. Nah, kebetulan saya adalah kabid diklat dari PPINI. Kita sudah di bidang diklat itu kita sudah berdiskusi dan sedang menyusun modul mengenai yang mungkin akan disosialisasikan nanti oleh PP sendiri, bahwa akan adanya modul dan mungkin juknis dari kita mengenai proses dari PT perorangan menjadi PT biasa, bagaimana cara teknik pembuatan aktanya, kemudian mengenai hal-hal yang akan diperlukan sehingga PT tersebut bisa menjadi PT biasa. Mungkin nanti ditunggu saja, karena kita sedang digodok juga di bidang diklat PPINI-nya. Nanti setelah itu baru kita akan melaporkan kepada di rapat harian PPINI, baru kita akan sosialisasikan kepada anggota. Karena di sini adalah bahwa organisasi ini hadir untuk anggota. Kita memperhatikan kepentingan anggota dalam bidang saya ini mengenai keilmuan dan juga mengenai pengetahuan upgrading mengenai pengetahuan itu sendiri, sehingga mungkin dengan PPI ini di bawah Pak Irfan ini kita akan lebih banyak manfaat kepada anggota dalam bidang keilmuan. Semoga ini menjadi menjadi baik keberhasilan dari PP yang dipimpin oleh Pak Irfan, juga untuk kepentingan semua anggota INI. Tidak pandang dulu mau dari manapun juga kita tetap akan mengakomodir dan mengayomi anggota. Mungkin begitu ya Pak Irfan. Ya. Terima kasih. Ini mungkin dari saya penjelasan seperti itu. Maksud saya ini kan dari ini udah tahu, pertanyaan udah tahu kok. Udah tahu. Ya. Ini kalau MGD tanya itu pertanyaan itu nembaknya ke sana. Yang penting ban motor jangan benjol. Motor jangan benjol, kalau kemana nanti ya. Ya, Bro, dari MGD Grocer TV ya. Baik. Mungkin tadi saya akan mengatakan dari Kang Davi sebagai kabid diklat di PP Pusat, mohon izin Pak Ketum, Pak Ruang Ketum. Jadi pertanyaan tadi itu, memang kita harus bicara secara komprehensif semuanya nanti. Dan itu berproses, tidak mungkin selesai dalam satu tahap saja. Ya, secara komprehensif apa? Bahwa jabatan notaris itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Itu poin yang penting mesti kita pegang. Nah, kepastian hukum ini apa? Kita bicara dari konstruksi hukumnya, dari teknisnya, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian tentunya kita sebagai notaris harus memahami dari hulu sampai ke hilir. Dan untuk itu, salah satunya dengan kegiatan ini, kita ingin melihat bagaimana mekanisme yang diciptakan oleh regulator tentang pelaksanaan atau mengakomodir kebutuhan masyarakat perubahan dari PT perorangan menjadi PT biasa. Undang-Undang 40 2007 pasti masih ada dan masih berlaku. Ya, kemudian Ciptaker dan sebagainya terkait dengan timbulnya norma baru tentang PT perorangan, itu adalah konsep pemerintah dalam mencoba mengakomodir dan meningkatkan usaha kecil mikro, ya, UMKM. Dan kita sebagai jabatan notaris tentunya harus membackup hal ini kebutuhan masyarakat. Kita harus hadir juga di sana
Dan tentunya dalam hal ini kita masih ingat dalam pasal 15 ayat 2 ya, huruf E, undang-undang jabatan notaris secara perubahan, ada kewajiban kita memberikan penyuluhan hukum. Nah, jadi kita harus memahami dan menguasai dari huruf E kepastian hukum. Jadi segala resiko apa dan sebagainya harus bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya hal teknis saja, ini baru bicara hal teknis nanti kan. Tapi ke depan seperti apa kepastian hukumnya, tentang kegiatan PT biasa seperti apa, tanggung jawab para pemegang saham dan seterusnya. Masih panjang dan insya Allah akan dilahirkan lagi seminar berikutnya ya Pak Ketum ya, untuk kegiatan berikutnya.